Selamat sore Pak. Ya, Perkenalkan, nama saya Armi Bisa Sudirman Arwan. Saya dari Universitas Terbuka. Ini dengan Bapak siapa? Rimo. Bapak Imo. Ini Pak, saya ada tugas untuk analisis budidaya ikan di kolam air tawar. Ini ada 5 komponen pertanyaan, namun setiap komponen masih memiliki poin-poin pertanyaan lanjutannya Pak. Kita mulai dari pertanyaan pertama Pak. Deskripsi sistem budidaya. Jenis kolam yang Bapak gunakan ini jenis apa Pak? Tanpa tanah kah atau beton? Seperti saudara lihat yang sekarang kondisi istilahnya seperti permanen. Yang permanen ya dinding sebagian di beton, ya, konstruksi bawah tanah. Oh, berarti beton tapi kondisi bawah tanah Pak ya. Untuk ukuran kolamnya Pak? Kalau ukuran bervariasi, ini ada yang kecil, ada yang besar, yang mana satu? Yang inilah Pak, yang Mulai dari apa? Yang kecil Ya. ada apa? Sekitar lebih kurang 2 kali 2. Jumlahnya itu ada 10-an, ada sekitar 14 gitu. Ya, apa 24 gitu. Peta. 24 meter Pak ya. Berarti ini kolam beton cuman disekat lagi pakai apanya Pak ya? Waring ya Pak. Ada waring lagi apa? Gambar. Gambarnya. Kalau jenis ikan ini Pak, ikannya ini misalnya untuk pembesarannya atau pembibitan gitu atau untuk benih yang Bapak ternak sih. Kalau sekarang ini utamanya benih. Kalau pembesaran itu setelah sambilan aja. Oh berarti Utamanya benih. utama untuk benih ya Pak ya. Ya. Kalau untuk pola budidayanya Pak, sistemnya ini monokultur atau polikultur atau semiflok atau yang lain-lainnya Pak? Polikultur, tapi masih di ikan semua kan. Oh, polikultur ya Pak ya. Polikultur itu ada 2 alternatif kan, antara hewan yang lain dengan jenis ikan kan. Iya ya Pak. Nah, terus kalau sekarang ya boleh dikatakan kalau monokultur lah ikan aja kan. Berarti untuk Kalau sekarang poli kan ada yang apa hewannya iya monokultur lah, berarti satu jenis ikan gitu aja Pak ya. ikan aja. Baru ke poin komponen nomor 2, manajemen budidaya. Kalau untuk teknik penebaran benih dan kepadatan tebarnya itu bagaimana Pak? Kalau sini apa, kalau benih kan ada apa sistemnya. Kalau penampungan di kolam, kalau pendederannya antara, kalau larva 200 sampai 500 per meter. Kalau Kalau ada larva setelah jadi larva paling sekitar 200-an per meter. Nila lah ya. Kalau yang lain sistemnya ada yang apa? Istilah jual beli. berarti kalau teknik penebaran benihnya itu Pak, apa lagi tuh Pak ya? Sistem tebar dari larva gitu Pak ya? Ya kalau benih nila ini larva diambil tebarkan ke kolam pendederan. Kalau sistem pemberian pakan itu Pak? Langsung 2 sampai 3 kali per hari. Berarti 2 sampai 3 kali pemberiannya per hari Pak ya? Ya. Inilah Pak, kalau misalnya untuk mengelola airnya lah Pak, untuk pH, suhu dan lain-lain kayak amonianya, bagaimana tekniknya Pak? Apakah menggunakan teknik khusus? Sekarang ini masih alami, tergantung cuaca, jadi tidak ada perlakuan khusus apa. Jadi dengan itu ada kelemahannya ya, jadi dengan jumlah produksi terbatas. Kalau dah kita apa intensif, ya main perlakuan intensif bisa, tapi ya sistem pelakuan pengelolaan airnya harus apa juga. Berarti kalau kayak pengelolaan kualitas air ini masih tergantung pada alam lah Pak ya? Alam ya. Kalau untuk pencegahan dan penanganan penyakit yang terdampak pada ikan itu Pak, misalnya bagaimana penelitian Bapak biar tidak terserang penyakit gitu Pak, ada kah perlakuan khusus gitu Pak untuk penanganan penyakitnya? Kalau
dua sistem. Kalau memang benih dari luar kita waktu tempat di karantina khusus, ada koloni khusus gitu. Karantina. Kalau yang benih lokal pembatasan pada tebar. Kalaupun ada terkena serang penyakit, kita menggunakan obat-obatan yang ada lah kan. Mulai dari alami sampai apa? Sampai kimia gitu Pak ya. Kalau ini Pak, kita komponen nomor 3, data produksi dan kinerja budidaya. Kalau pertumbuhan ikan ini Pak ya, dari berat dan panjang rata-rata awal sampai akhir itu, sampai akhir Bapak penjualan berapa Pak dari awalnya? Apa tak ada lah nyampe beratnya, tapi dari segi ukuran lah. Iya, Kita ukuran dari apa? ukurannya mulai dari larva sampai ukuran maksimal tuh ya paling 8-10 lah itu 8-10 senti. cm itu untuk benih. Nah, paling tinggi lah. Nah, mulai dari 23 istilahnya kan. 23, 35, 57 sampai 8 10. Besar dari itu jarang lah, kalaupun ada pun tak banyak. Jadi kalau yang untuk ini Pak, untuk ikan produksi lah, untuk penjualan itu Pak, itu untuk ukurannya Bapak memang ada fokus untuk produksi gitu, kayak misalnya ukuran dapat sekilo gitu Pak, untuk penjualan ikan gitu. Kalau apa produksi istilahnya sambilan itu tak tentu. Kalau bisa juga pikiran induk itu agak besar. Kalau yang untuk produksi apa antara ya, 8 sampai 2 kilo Berarti produksi. intinya Bapak di sini memang fokus ke pembibitan aja gitu. Kalau untuk kelangsungan hidupnya lah Pak, kelangsungan hidup yang Bapak jual gitu. Kalau kita produksi sendiri insya Allah udah di atas 90% lah, tergantung kelakuannya lagi. Berarti kelangsungan hidupnya dari 90% Pak. Umumnya kan nilai produksi sendiri. Kalau ini Pak, FCR-nya, feed conversion ratio, itu kalau ada Ya. ya Bapak jawab lah, kalau nggak ada nggak apa-apa juga, karena ini pun dibikin di situ jika data tersedia. Apakah data tersedia tuh Pak? Saya pun kurang Kalau ngerti juga. enggak, kalau saya mungkin tidak ada apa, karena ada banyak nih apa global yang tidak terdata apa secara spesifik lah ya. Berarti tidak data spesifik gitu Pak ya. Iya. Berarti agak susah lah pemberian datanya gitu ya. Iya. Kalau untuk estimasi produksi totalnya lah Pak, Dinilai ini ya dalam 1 tahun ya mungkin sekitar 30-an ribu lah paling 30-an ribu ekor lah benih yang Bapak jual gitu. lebih kurang gitulah. Itu kan masalah produksi banyak tergantung dengan alam nih. Ini belum apa dikerjakan secara intensif. Kalau inilah Pak, ini kan estimasi produksi total ini, kalau dijadikan ke rupiah lah Pak, itu estimasinya berapa nih Pak penjualannya gitu? Rata-rata 400 kali 3 12 jutaan lah, 12 jutaan lah untuk lebih kurang untuk jualan benih lah. penjualan benih. Itu lain dari ikan sambilan Konsumsi. tadi ya Pak ya. Kita ke poin nomor 4 Pak, ke komponen nomor 4, analisis masalah dan solusi. Ini hambatan Bapak dalam proses budidaya ini apa lah Pak hambatannya? Yang jelas untuk pengembangannya air lah itu kan apa. Berarti air lah hambatan utamanya itu Pak. Ya, air. Kurangnya curah hujan lah gitu Pak, atau karena Iya. lebihnya curah hujan. Minim curah hujannya lah, kalau ada hujan apa lancar lumayan juga. Berarti kalau minim curah hujan hasil pun jadi minim gitu Pak ya. Minim ya, berpengaruh kepada apa sistem produksi. Kalau ini Pak, kalau untuk faktor teknis lingkungan atau marginal itu mempengaruhi nggak Pak? Sangat pengaruh ya, tadi kan tergantung lingkungan itu pengaruh apa, jelas pH, struktur tanah, masuk juga akses kan lingkungan tadi. Berarti sangat berpengaruh lah Pak ya. Iyalah pengaruh lah. Satu kayak polusi, kayak tercemar air gitu Pak ya. Kemarin sekarang insya Allah masih belum kan. Oh, belum ya, Pak. Kalau apa lingkungan masih banyak hutan.
Kalau untuk solusinya gitu apa lah Pak? Solusi dari hambatan tadi. Ya, kalaupun ada kedepannya paling bikin sumur sendiri. Jelas sekarang belum ada kan sumur sistem pengelolaan air, pengelolaan limbah, mengerti apa kalau emang peningkatan lah jadi intensif lah ada mengarah sana kan. Berarti kalau untuk jangka dekatnya Bapak mau bikin inilah buat sumur bor sendiri biar sumber airnya Iya. tercukupi terus ya Pak ya. Kalau untuk kesimpulan dan rekomendasi ya Pak, ini poin nomor 5 untuk evaluasi keberhasilan budaya ini gimana Pak? Kalau dihitung macam istilah di atas kertas lah kan, Iya. berdasarkan ilmu pengetahuan, kalau usaha benih sangat menguntungkan. Tapi fakta di lapangan banyak hal-hal teknis masuk juga. Berarti kalau secara teori sama Teori. hitung-hitungan itu sangat menggiurkan Pak ya. Iya menggiurkan, tetap apa eksis ya apa. Inilah ke pertanyaan terakhir Pak, rekomendasi untuk pengembangan budidaya yang lebih efisien dan berkelanjutan itu rekomendasinya gimana? Efisien dari segi, kalau dari segi wadah jelas pelaksanaan intensif, masuk dapat teknologi ya. Tenaga kerja dengan teknologi ya beriring salah lah. Berarti kalau untuk rekomendasi pengembangannya itu di tenaga kerja sama fasilitas lah nantinya Pak Iya, ya. iya. Berarti perbaikan fasilitas sama inilah tenaga kerja lah untuk berkelanjutannya Pak ya. Iya. Dan yang tiganya modal. Iya lah Pak, berarti kalau ada modal inilah apa namanya, yang utama nanti fasilitas sama tenaga kerja lah Iya. diperbesar gitu Pak ya. Kalau ini Pak, rekomendasi nggak ini Pak untuk jadi badan usaha gitu Pak, untuk menjadi usaha nantinya kalau kayak saya lah kan Pak, saya kan di bagian agribisnis, jadi misalnya nanti saya udah lulus atau apa, menurut Bapak rekomendasi nggak ini untuk jadi usaha, langsung usaha, bukan langsung usaha lah Pak, bukan untuk sampingan, rekomendasi nggak ini jadi usaha utama? Bisa, banyaknya beberapa masyarakat yang melakukan itu. Jelas saya dipelajari itu dari mulai lah jelas pangsa pasar. Nah, kemudian masalah teknis itu balik ke belakang lagi. Kemudian masalah sumber benih kalau mau usaha pemasaran. Kalau usaha benih juga itu juga. Kalau benih yang jelas nanti kita produksi banyak. Nah, faktor lingkungan sekitar, faktor lingkungan itu maksudnya daya serap, kita produksi banyak, siapa yang mengambil hasil produksi nanti kan, itu sangat berpengaruh. Sementara di sini kalau di Kecamatan Mandau Pinggir ini istilah macam musim-musiman juga nih, ada musim-musim tertentu dan sangat berpengaruh dengan lingkungan. Sama Iya, sawit. curah hujan gitu Pak ya. Bukan curah hujan ya, lingkungan apa kita, komoditas kita kan sini rata-rata Iya, masakan sawit. sama sawit lah Pak. Nah, sementara yang banyak walaupun sedikit-sedikit tapi yang jumlah penyerapan apa itu banyak. Nah, yang jelas apa yang dari sawit-sawit itulah orang petani sawit gitu. Kebun sawit. Berarti kalau untuk usaha utama ini sangat rekomendasi lah Pak, tapi dengan syarat memang harus benar-benar fokus sama dilengkapi lah fasilitasnya gitu Pak ya. Ya. Terima kasih lah Pak karena telah menyediakan waktunya. Saya ucapkan terima kasih Pak. Oke. Udah, Jay?